Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di agenda rutinan kita bicara berbagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat yang tentunya sehingga pada malam hari ini kita bisa bersua kembali di majelis Zoom ini. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau lah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam gitu ya. Hari ini kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan beliau dalam satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta bicara berbagi yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua, nggih? Ini ada beberapa orang ini saya sapa dulu, ada Pak Rifan Fauzi. Pak Rifan, sehat Pak Rifan? Siap, Alhamdulillah, alamin. Pak Rifan dari mana ini Pak Rifan? dari Blora. Dari Blora, Blora. Masya Allah. Ada Pak Rifan dari Blora. Habis dari Blora ini kita geser ke bawahnya Pak Rifan ini. Wah, ada Pak Rio dari Jogja juga dari Jogja ini Pak Rio. Terus ada di bawahnya Pak Rio ini ada Pak Arnes. Assalamualaikum Pak Arnes. Wah, ini beliaunya sedang tidak monitor di depan handphone ini atau lagi di jalan ya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Arnes. Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Pripun kabarnya Pak Arnes? Sehat Pak Arnes? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Arnes ini dari Payakumbuh, Ustaz. Payakumbuh. Payakumbuh. Oh, Masya Allah. Ini baru kemarin ya. Iya, Ustaz. Ada pelatihan WPS di Payakumbuh ini. Iya, Wah. siap, Ustaz. Siap. Semangat lagi ya malam ini menambah ilmu Siap. lagi ya. Siap, Ustaz. Siap. Siap, Ji. Malam ini insya Allah kita akan bersama-sama dengan salah seorang eh marketing coach gitu ya. Wah, beliau ini juga luar biasa sekali gitu pengalaman beliau di bidang properti ini gitu ya. Dan malam hari ini insya Allah temanya yang akan beliau bawakan adalah memahami customer experience journey pembelian properti gitu. Wah, ini bagaimana sih sebenarnya memahami experience-nya ini? Ya, ini bersama Coach Nuri ini. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Coach Nuri, sehat Coach? Aduh, masih kemut Coach, kayaknya Coach. Sehat Balik Coach? ke kemut. Masuk, udah masuk ya? Sudah masuk. Bagaimana kabarnya Coach? Sehat Coach? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Alhamdulillah sehat ya Coach ya. Walaupun ini lagi ada di mana ini? Di Malang atau di Jember ini? di Malang. Oh lagi di Malang ya. Walaupun seharian tadi kayaknya kita diguyur hujan gitu ya. Basah gitu ya. Dingin ini udah berapa hari Malang hujan terus ini. Tapi tetap semangat ya, insya Allah malam hari ini akan berbicara mengenai marketing gitu ya. Nanti ini kan bidang beliau sekali nih. Beliau udah pengalaman banyak sekali di marketing gitu dan kemarin beberapa saya lihat di status Facebook beliau gitu ya. Kayaknya mau buka project baru ini kayaknya gitu ya. Di tempat yang eksotik banget ini kayaknya ya. Tah, gitu ya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sabar dulu. Kita tahan dulu ya sebelum kita nanti apa namanya masuk ke materi. Mari kita bersama-sama buka agenda kita malam hari ini supaya menambah keberkahan lagi dengan membaca Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Amin Allah amin. Baik. Bapak Ibu sekalian, sembari nanti pemateri kita pada malam hari ini, Coach Nuri membawakan materinya, monggo dipersiapkan pertanyaannya gitu ya seputar marketing journey gitu ya, bagaimana marketingnya atau nanti bagaimana cara beliau memasarkan properti gitu yang beliau ini apa ya experience-nya banyak sekali gitu ya properti dijual
cash seperti jual kacang goreng gitu ya. Tidak kayaknya saya tidak perlu berpanjang lebar lagi ya menjelaskan ini ya. Kayaknya udah nggak sabar sekali kita simak bersama materinya pada malam hari ini. Silakan Gus Suli untuk membawakan materinya pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan ini mungkin nanti saya akan share ya tentang terkait dengan customer journey. Ya, mungkin saya perlu jelasin terlebih dahulu kenapa penting kita mengetahui customer journey pembelian properti. Ya, pembeli properti itu sebenarnya apa? Kita harus mengetahui customer journey-nya. Kenapa? Karena properti atau real estate ini merupakan salah satu jenis produk yang diistilahkan high involvement product atau produk yang dibeli yang membutuhkan cukup banyak waktu bagi customer atau konsumen dan pertimbangan-pertimbangannya dan proses-proses yang harus dilaluinya. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui customer journey-nya, nanti kita akan jauh lebih enak, lebih gampang ya. Nanti bahkan kita juga bisa menganalisa kesalahan kita di customer journey step mana nih pembeli akhirnya tidak memutuskan membeli produk kita. Berdasarkan pengalaman juga banyak sekali pembeli yang akhirnya deal atau closing itu justru 50% lebih itu setelah di antara 3 sampai 6 bulan setelah mereka mengetahui atau mulai memutuskan untuk membeli properti itu customer journey-nya ternyata 50% lebih orang itu memutuskan di 3 sampai 6 bulan ya, bisa dibayangkan berapa panjangnya ya orang mau memutuskan beli. Dan keputusan beli ini tentunya dipengaruhi oleh bagaimana produk kita, bagaimana produk kita ditampilkan, bagaimana juga pertimbangan-pertimbangan dalam mereka memilih sebuah produk dibandingkan produk kompetitor seperti itu. Ya, mungkin langsung aja saya share ya. Teman-teman, saya coba share di sini. Oke, sudah tampil mungkin di situ. Ya. Sudah coach. Baik. Oke, bentar. Sebentar. Saya langsung coba slideshow-nya aja. Ditampilkan dulu baru slideshow mungkin. Oh, ditampilkan dulu baru slideshow ya? Ya, ditampilkan dulu baru slideshow. Udah lama nggak ngisi Zoom. Oke, nah ini baru ditekan slideshow-nya ini. Oh, baru ditekan slideshow-nya. Ini yang samping sebelah kanan, dekatnya Zoom ini. Bentar. Ini soalnya. Dekatnya Zoom ini bawah ini. Ya. Oke, sip. Udah masuk. Ya, baik teman-teman semuanya. Ya, mungkin kita akan membahas apa yang dikatakan atau yang dimaksud dengan customer journey. Kita mulai dulu dengan pengertian dari customer journey itu sendiri. Jadi customer journey adalah rangkuman keseluruhan perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir ketika pelanggan berinteraksi, dimulai dengan mengenal sebuah brand atau nama merek produk kita atau project kita atau bisnis kita yang ditawarkan sehingga sampai mereka melakukan transaksi ya. Mungkin sekilas saja teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke customer journey, saya coba ingin kasih core elemen marketing dulu karena ini juga penting kalau untuk diketahui. Tetapi saya tidak menjelaskan satu persatu, hanya melainkan singkat saja. Kita serta dengan segitiga yang ini adalah dasarnya dari marketing. Apa sebenarnya dasar dari marketing? Yaitu yang pertama adalah positioning, yang kedua adalah differentiation, yang ketiga adalah branding. Kenapa saya selalu ngomong ini sebagai landasan dasar ketika setiap kali saya memberikan Zoom atau memberikan materi, karena kalau nantinya kita instan saja perbagian-perbagian nanti nggak dapat fundamentalnya. Kenapa saya harus share ini? Semua pelaku bisnis yang ingin mempelajari marketing itu wajib tahu PDB ya, positioning, differentiation, branding. Dan di manakah positioning, apakah itu differentiation dan branding, mungkin sekilas saja. Jadi yang dikatakan positioning itu sebenarnya suatu strategi bagaimana kita mengenal customer, dimulai dari apa? Segmentasi, targeting, dan positioning itu sendiri ya. Jadi ini harus diperawal. Anda harus mengetahui yang namanya positioning atau strategi, boleh dikatakan
strateginya. Sedangkan taktiknya ada di diferensiasi, dan di situ dimulai dengan diferensiasi itu sendiri, marketing mix, dan proses selling. Sedangkan yang ketiga, branding itu apa sih yang dikatakan branding? Branding adalah aktivitas branding itu sendiri, service, dan proses. Jadi kalau teman-teman mengetahui ini, kenapa saya harus kasih ini di depan? Karena customer journey-nya itu nanti akan berbicara tentang ini juga gitu ya. Jadi kalau Anda ngomong positioning itu sebenarnya kita membicarakan atau membahas tentang customer, teman-teman semua ya. Sedangkan kalau kita ngomong diferensiasi itu apa, maka kita sedang membahas yang namanya produk, mulai bagaimana produk itu dibuat, bagaimana produk itu dikomunikasikan, dan bagaimana produk itu sampai ke tangan customer. Itu namanya diferensiasi. Jadi positioning dan diferensiasi. Positioning ngomong soal customer, diferensiasi ngomong soal produk. Sedangkan branding adalah manajemen brand atau manajemen merek, manajemen nama kita, manajemen company kita, manajemen project kita secara merek atau nama gitu. Dan apa aja yang perlu dibangun di situ, ada branding, service, dan proses tentunya ya. Dimana itu brand management. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun 3 ini ya, brand identity, brand integrity, dan brand image ya. Tapi saya tidak membahas detail di sini. Yang paling penting teman-teman tahu bahwa setiap kita melakukan pemasaran, maka kita harus tahu positioning kita itu apa gitu ya. Paling mudah untuk mendefinisikan positioning itu adalah salah satunya adanya kata-kata misalkan, atau apa yang menunjukkan positioning itu. Misalkan perumahan terbaik di Kota Malang, ya itu positioning ya, contohnya perumahan Islami terbaik misalkan, atau perumahan pertama dengan konsep Eropa, ya itu positioning. Perumahan dengan desain Jepang satu-satunya, itu positioning. Artinya itu mewakili sebuah positioning. Anda harus menentukan. Dan positioning menentukan siapa? Positioning itu sebenarnya menentukan siapa pembeli kita gitu, teman-teman. Ya, mungkin itu sekilas saja ya dari materi dasar ya. Karena 9 core elemen ini kalau teman-teman tahu ya, karena nggak mungkin cukup waktunya. Kalau saya bahas ini tuh bisa 2 hari sendiri sebenarnya kalau mau detail ya. Itu akan sangat bagus kalau Anda mengetahui ini ya. Dan sebelumnya saya ngomong tentang customer journey, Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin mengenalkan atau membahas sekilas lah ya tentang tujuan aktivitas pemasaran. Jadi tujuan aktivitas pemasaran kita harus tahu goals-nya apa saja yang menjadi goals dari pemasaran. Yang pertama adalah tujuannya untuk branding, tujuannya untuk marketing, dan tujuannya untuk selling. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut supaya lebih mudah Anda memahaminya dengan sekaligus diagram funnelnya. Tapi yang jelas branding ini membuat calon user mengetahui, mengenal produk, ya tertarik dengan produk kita. Aktivitas branding itu tujuannya membuat persepsi produk kita di mata konsumen seperti apa yang kita inginkan. Nah, terus juga untuk melakukan edukasi agar konsumen memiliki kesadaran atau awareness. Kalau produk Anda adalah hunian yang nyaman untuk keluarga, maka harus diedukasi bahwa hunian kita itu nyaman untuk keluarga. Kalau memang produk Anda adalah suatu proyek properti investasi, maka Anda juga harus melakukan edukasi bahwa sangat menarik untuk berinvestasi di properti. Sedangkan marketing sendiri tujuannya adalah memperluas atau memperbesar market share. Ya, artinya seberapa luas atau orang yang mengenal atau mengetahui produk Anda, yaitu melakukan dengan aktivitas iklan, ads itu tergolong aktivitas marketing, sehingga menumbuhkan interest, orang mau menghubungi kita sehingga terkonversi menjadi lead, yaitu merubah suspek menjadi prospek. Itu adalah tugas dari marketing. Ya, kalau branding itu tugasnya menjangkiti orang dengan brand kita. Kalau orang udah terpapar dengan terjangkit dengan brand kita, itu tujuannya branding. Sedangkan tujuan marketing membuat orang yang terpapar dengan brand kita ini menjadi sebuah prospek yang itu menjadi lead, istilah mungkin lebih banyak dikenal. Dan selling itu sendiri teman-teman yaitu merespon lead yang masuk ya dengan memberikan penawaran sehingga menumbuhkan keminatan atau desire atau gairah dari prospek kita, dari cold prospect menjadi hot prospect ya. Dan juga membuat prospek yang sudah berminat hot prospect tadi ya mengkonversi lead yang masuk menjadi omset. Itu adalah tugasnya di divisi atau pekerjaan aktivitas di selling ini
gitu ya. Ya, selanjutnya ya. Sebelum saya ngomong customer journey, kita juga harus tahu tentang funnel marketing ya. Di funnel marketing itu ada istilahnya namanya top of funnel atau biasa disingkat dengan TOFU. Nanti kalau saya bilang TOFU itu artinya adalah top of funnel. Sedangkan middle of funnel kita sebutnya dengan MOFU. Dan bottom of funnel kita sebut dengan BOFU gitu ya. Jadi kalau secara sekilas bolehlah dimudahkan gitu ya. Dimudahkan definisinya, mohon maaf ada telepon masuk. Oke. Ya, jadi dimudahkan definisinya tentang top of funnel, middle of funnel, dan bottom of funnel. Itu dimudahkan definisinya dengan branding, marketing, dan selling. Top of funnel boleh lah ya, meskipun definisinya belum nggak sama betul gitu, tapi bolehlah kita namakan top of funnel ini dengan aktivitas branding, middle of funnel ini dengan aktivitas marketing, dan bottom of funnel ini dengan aktivitas selling. Untuk di properti ini boleh kita analogikan atau kita coba mudahkan ya. Coba kita mudahkan. Ya, coba kita mudahkan dengan yang namanya definisi ini ya. Untuk membangun brand atau mengenalkan, jadi top of funnel itu apa? Branding. Untuk membangun brand, mengenalkan nama, project, corporate bersifat jangka panjang. Biasanya top of funnel ini fokus pada emosi customer atau storytelling. Sedangkan marketing adalah mendatangkan, atau middle of funnel ini adalah mendatangkan lead masuk, customer ingin mengetahui lebih detail, menghubungi call center, menambah database prospek. Sedangkan bottom of funnel adalah yang berhubungan dengan performa penjualan, bersifat jangka pendek, fokus pada closing penjualan seperti booking atau ITC atau akad transaksi. Ya, jadi kalau channeling atau funnelingnya itu adalah top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Kenapa perlu saya jelaskan seperti ini dulu supaya Anda nanti tahu korelasinya customer journey dengan funnel marketing ini, teman-teman. Ya. Nah, ini sudah masuk kita ke dalam customer journey pembeli properti ya. Mungkin nanti contoh-contohnya saya banyak akan memberikan contoh digital, meskipun ada juga aktivitas-aktivitas offline atau apa yang perlu kita persiapkan agar customer ini bisa tahu atau nyaman dengan setiap perjalanan dia mau membeli ya. Tahap pertama dimulai dari aware ya. Aware itu adalah tahap awal konsumen kenal produk. Terbangun kesadarannya melalui konten-konten yang mereka lihat baik secara digital maupun offline. Jadi kalau orang melihat iklan kita pertama kali, melihat sosial media pertama kali, itu artinya kita sedang membangun sebuah aware ya. Yaitu dengan memberikan konten edukasi terhadap brand, produk, benefit, dan advantage-nya. Bisa jadi seperti itu. Nanti akan saya detailkan lagi dengan jenis-jenis kontennya harus seperti apa. Saya ngomong tentang perjalanan dulu ya. Orang mau beli properti itu ya pertama terpapar dulu tentunya dengan merek kita atau produk kita. Yang selanjutnya mereka mulai feel ya, mereka mulai tersentuh daya tariknya gitu lah ya. Boleh istilahnya mungkin bahasa kasar mulai terangsang dengan produk kita gitu ya. Konsumen mulai tertarik nih ya, minat terhadap produk karena seringnya aware yang muncul ya, kena iklan nggak dilihat awalnya tapi kena lagi dengan konten yang berbeda, akhirnya mereka mulai tertarik nih ya. Tahap dimana konsumen ingin mengetahui lebih lanjut, akhirnya karena mereka sudah berminat tertarik gitu ya, akhirnya mereka mencari informasi, yaitu dengan apa ya, dengan searching di internet, sosmed, website ya. Oleh karena itu teman-teman, kita nggak bisa melupakan ya, setelah Anda melakukan aware ya, entah itu iklan digital maupun iklan offline gitu ya, Anda harus menyiapkan proses customer journey mereka selanjutnya apa. Banyak orang itu kepo dulu sebelum bertanya gitu. Banyak orang pengen tahu, oh projectnya misalkan nama residen misalkan, nama residen ini di mana sih tempatnya, atau mereka akan searching gitu ya di internet. Mereka pengen tahu, pengen lihat websitenya seperti apa, akun sosial medianya seperti apa, mungkin di YouTube-nya ada enggak gitu ya. Jadi mereka akan melihat itu semua. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membandingkan dengan produk kompetitor
ya. Jadi kalau kita kalah di tahapan ini, bisa jadi customer kita itu sudah berhenti di tahapan ini, sehingga nggak ada konversi lead juga yang masuk ke teman-teman, ya. Oleh karena itu pentingnya kita mempersiapkan website kita, sosial media kita, akun YouTube kita gitu ya. Mungkin juga Google Business kita. Bisa jadi kalau di lapangannya ya tampak depan gate-nya misalkan, jalan masuknya itu memang yang akan merangsang kepada kesan berikutnya. Kesan pertama ada di aware, di iklan yang ditampilkan, begitu hanya mereka mulai ta'aruf terhadap produk kita, ya, mulai mengenal lah lebih lanjut tentang produk kita itu dengan melihat ya istilahnya kulik-kulik kepo mereka terhadap produk kita. Oleh karena itu ketika customer ini mulai kepo, maka kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita harus memberikan sesuatu penampilan yang menarik di baik itu akun sosial media, website, YouTube, bahkan di lokasi project itu sendiri, ya. Nah selanjutnya setelah mereka melihat itu, oh oke nih kayaknya nih, nah, mereka mulai nanya, ya mereka mulai telepon akhirnya, ya. Memang bisa jadi ada orang pertama kali kena iklan akhirnya telepon, ada memang ya. Tetapi kalau tidak melewati appeal-nya nanti mereka nggak dapat, karena lebih enak itu mengarahkan orang yang sudah tertarik daripada orang yang hanya kepingin tahu gitu, ya. Jadi aksi ini mereka mau tanya-tanya, menghubungi nomor call center, send ke WhatsApp call center kita, atau mungkin nengok ke visit ke lokasi proyek, datang ke lokasi proyek untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari tim marketing terkait dengan produk kita. Jadi penjelasan-penjelasan bagaimana pengalaman konsumen ketika dilayani oleh call center atau CS online, ya, bagaimana pengalaman konsumen ketika dilayani marketing di marketing galerinya, mungkin itu akan menjadi sesuatu pengalaman, ya, istilahnya customer journey experience sebenarnya lengkapnya, ya. Jadi customer experience journey gitu. Jadi journey pengalaman customer dalam melakukan pembelian. Jadi ya kita perlu kalau secara offline juga misalkan menyediakan marketing galeri kita yang nyaman. Kalau produk Anda premium mungkin ya harus marketing galerinya yang ber-AC misalkan, ya. Kalau memang produk Anda misalkan nggak ada marketing galerinya, tapi buatlah booth atau tendanya yang menarik. Taman-taman di sekitar tenda misalkan dibangun, nah itu boleh. Ya mungkin saya belum nyiapin contoh foto-fotonya seperti apa, tapi paling tidak, tapi nanti yang di sesi ini saya akan kasih penjelasan tentang konten-konten apa yang seharusnya muncul di setiap customer experience journey ini, ya. Nah setelah aksi ya mereka act itu apa ya, melakukan pembelian. Konsumen mulai ambil keputusan untuk pilih unit, bayar bookingnya, ya. Terus step selanjutnya adalah akad, membayar DP, ya. Bagaimana Anda melayani tadi? Tadi kan ada di PDB itu ada positioning, differentiation, branding. Nah di branding sendiri kan ada namanya service dan proses. Maka teman-teman, service dan proses Anda, ya, service Anda dalam melayani, service call center dalam melayani pertanyaan-pertanyaan dari user, service dari marketing dalam memberikan penjelasan, inilah yang sebenarnya menumbuhkan branding gitu. Jadi branding itu bukan hanya sekedar desain logo yang bagus, desain iklan yang bagus, terus disebar kemana-mana, dipasang di billboard mana-mana gitu, terus diiklankan dengan bus yang budget yang besar. Branding itu bukan hanya sekedar itu, tetapi service Anda selanjutnya, bagaimana proses pembelian di tempat Anda itu yang akan justru lebih kuat membangun brand atau branding dari sebuah project, ya. Bagaimana serah terima bangunannya, berapa lama, dan bagaimana proses ketika membangun, bagaimana apa ya, customer relationship, ya, menghandling proses ketika customer ini ingin mengetahui proses pembangunan rumahnya, semuanya ini adalah menjadi bagian yang memang digunakan untuk membangun atau membuild brand kita gitu. Jadi ngomong branding itu bukan hanya gaya-gayaan penampilan di luar, bukan, tetapi service kita terhadap pelanggan, service kita terhadap customer. Ya, proses-proses yang kita sajikan kepada customer ini juga menjadi bagian dalam pembentukan branding, ya, di ad. Dan luar biasanya di customer yang terakhir ini namanya advocate, atau inilah yang sebenarnya kita harapkan dari produk kita. Apa?
membuat customer kita yang sudah beli maupun yang akan beli, yang belum beli, yang mungkin menjadi prospek ini menjadi advocate produk kita. Advocate itu apa? Menjadi apa ya? Pembela produk kita gitu loh. Yang ikut mempromosikan, walaupun nggak beli ikut mempromosikan. Oh ini bagus, itu keren banget kan gitu. Ya, apalagi pembeli. Dan dari mana mereka akan advocate? Maka tahap ini di mana konsumen mau memberikan testimoninya, bangga terhadap produk Anda, ikut terlibat secara emosional dengan produk yang dilakukan oleh pelanggan yang puas. Ya. Jadi kalau contoh paling sederhana itu tentang advocate itu ada kan orang-orang yang bangga ketika dia beli sepatu Nike gitu, kaosnya juga Nike misalkan. Atau dia beli Harley Davidson, kaosnya Harley Davidson. Mereka bangga memakai identitas brand. Bahkan atributnya atau pakaiannya itu mereka pakai brand yang mereka cintai gitu. Ya, bisa dibayangkan keren loh kalau kita punya proyek perumahan terus si customer kita tuh dengan bangganya nempel stiker di mobilnya misalkan. Ya, itu bangga ya. Saya dulu ada salah satu ini produk lain ya. Contoh di mana ada sebuah produk yang orang ditempelin stikernya di mobilnya itu malah senang gitu loh, nggak keberatan. Tapi jangan salah, ada juga yang ditempelin produk itu ya malah diklentek, itu juga ada karena nggak bangga sama produknya. Ya, ya contoh saya itu suka dulu ada stiker ini produk cuci mobil, namanya Mangke Garage. Ya mungkin teman-teman beberapa tahu ya. Tapi kalau ditempelin Mangke Garage itu bangganya minta ampun gitu loh. Maksudnya karena kita udah trust sama brand service ini gitu. Ya, prestisnya juga ikut naik ketika oh mobilnya dicuci di Mangke Garage misalkan. Ya atau mungkin juga ada kan stiker-stiker ya produk yang prestisnya cukup bagus itu kan salah satunya ya Harley Davidson. Kita banyak kan lihat mobil-mobil di luar gitu ya yang belakangnya ditempelin Harley Davidson gitu. Padahal mobilnya juga bukan brand yang berasosiasi dengan mereka juga bukan, tetapi mereka bangga menempel brand yang mereka cintai kepada atribut-atribut yang mereka gunakan. Kurang lebih seperti itu. Ya, seperti Apple juga sama lah ya, punya brand yang bagus. Jadi di advocate ini kalau Anda sudah di level itu ya artinya wah keren itu. Ya. Dan bagaimana? Jadi gini, advocate itu akan muncul ya dilakukan oleh pelanggan yang puas. Oleh karena itu, pelayanan yang excellent dari tim sales mulai dari mengenalkan produk sampai mendeliverkan produk ini mendominasi peran ini gitu. Nah, sampai serah terima bangunannya gimana? Kalau mereka sudah clear semua itu puas dengan pelayanan Anda, tentu mereka mau yang namanya advocate. Ini adalah customer experience journey dari pembeli properti gitu. Ya, dari sini ada gambaran ya. Jadi pembelian properti itu panjang keputusannya, nggak kayak kita beli online shop hanya baju jilbab itu cepat gitu. Ya nggak perlu memutuskan. Oh tahu sekarang brandnya, nggak taunya belinya lama nggak kalau brand-brand yang short ya, bukan nggak terlalu low information produk lah, nggak terlalu membutuhkan banyak memikir mempertimbangkan untuk beli. Tapi properti itu menjadi salah satu produk yang memang agak panjang buat customer memutuskan untuk membeli properti ini ya. Jadi ini kurang lebih mulai dari aware sampai advocate ya. Tentunya transaksi terjadi di mana? Di X ya, di customer experience journey X ini tadi ya. Oke lanjut ya. Nah ini nggak bisa saya jelasin detail, tapi intinya gini. Bagaimana kita melakukan alokasi budget pemasaran atau biaya marketing ya? Karena kita high information product, maka pool marketing itu penting. Pool itu kita tarik gitu loh. Kita nggak bisa push orang pertama kali datang langsung push beli gitu, nggak bisa. Atau orang kita datangin orang push langsung beli, nggak bisa. Maka kita harus pool marketing. Pool marketing itu menarik orang untuk minat dengan produk kita dulu. Itu ada di tahapan mana? Aware, appeal, ask. Oleh karena itu alokasi budget marketing seharusnya, ini banyak developer nggak paham, seharusnya 70% ada di sini. Ya, 70% ada di mana? Ada di where, appeal, ask. Bukan di push marketing. Kalau push marketing itu ada di bawah alokasi budgetnya.
ya di X ini tadi. Tapi kan banyak kita, ya ini banyak sekali developer disuruh bikin biaya pemasaran, branding, marketing, iklan misalkan itu nggak mau 50 juta misalkan. Oh kok mahal ya 50 juta. Tetapi kalau disuruh diskon 100 juta dilepas dia mau. Lah ini yang saya katakan mereka naruh biaya marketingnya ada di bawah. Padahal seharusnya marketing yang push marketing ini itu kalau kasih diskon itu namanya udah push kan gitu loh. Ya, kasih program penjualan itu namanya push marketing. Oh, hadiah kanopi, hadiah sepeda motor, hadiah emas, hadiah ini itu push marketing. Tapi full marketing mereka lupa melakukan. Padahal produk kita itu high performance produk. Ini banyak sekali developer properti, developer perumahan itu hanya bermain budget marketing. Mereka pikir budget marketing itu ada di push marketing. Padahal seharusnya di properti itu ada 70% alokasi budgetnya ada di full marketing, where Bill X atau banyak berada di posisi branding dan marketing, bukan di selling saja gitu ya. Ini untuk memudahkannya sehingga korelasinya antara branding, marketing, selling, yang hijau itu branding, kuning itu marketing, merah itu selling, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, posisinya kalau dikorelasikan dalam bagian ada where, Bill, X, dan advocate itu sendiri. Saya sengaja memberikan warna yang lain di advocate karena memang advocate ini boleh dikatakan non funnel gitu loh. Advocate ini sudah bukan funnel lagi, hanya repetition. Nanti larinya ya ke atas lagi jatuhnya. Advocate itu akan memperkuat where-nya. Advocate itu akan memperkuat where-nya. Kesadarannya akan memperkuat ketertarikan orang. Advocate ini akan memperkuat where dan appeal-nya. Nanti lari ke atas lagi. Jadi bukan funneling. Nggak masuk di funnel ini tadi. Kalau funnelnya hanya add aja. Di bottom of funnelnya itu ada di X tadi. Gitu. Tapi middle of funnel ada di appeal sama S. Top of funnel ada di where. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau sedikit gabung-gabungkan teman-teman, dari mungkin teman-teman semua sudah mendapatkan teori-teori marketing di luaran sana, banyak ada yang ngomong tofu, mofu, bofu, itu funneling lah, gitu ya. Ada juga ngomong brand, marketing, selling, bahkan juga customer journey itu sendiri. Saya mencoba menggabungkan ini semuanya sehingga Anda mempunyai strategi yang tepat. Karena ini berhubungan dengan konten apa yang akan Anda kasihkan. Konten di top of funnel nggak sama dengan konten yang di model of funnel. Konten yang di middle of funnel nggak sama konten yang ada di BOFU. Jadi nggak asal bikin konten juga. Di tahapan aware Anda nggak bisa sajikan pelanggan dengan konten di tahapan bottom atau di tahapan advocate. Nggak sama, beda. Ya. Oke, ya. Kita ngomong tujuan konten marketing. Sehingga Anda tahu tadi, kita mau bangun nih customer journey pembeli properti. Karena kalau kita bangunnya ini benar Pak, jualan itu mudah gitu loh. Bahkan saya ngomong, kalau Anda bisa membangun customer experience journey ini dengan baik, produk Anda itu akan jualan sendiri. Bahkan siapapun salesman-nya bisu sekalipun bisa jualan. Kalau Anda bisa membangun ini dengan baik. Ya. Yang pertama, meningkatkan brand awareness, tujuan dari content marketing. Yang kedua, membangun trust terhadap klien. Yang ketiga adalah menghasilkan lead conversion. Itu tujuan utama dari konten-konten marketing ya. Nanti coba saya. Nah, ini adalah kita bagi. Konten digital marketing itu ada apa saja sih? Yang pertama adalah entertain ya. Yang pertama adalah entertain, yang kedua adalah educate, yang ketiga adalah convince, yang ketiga inspire, dan terakhir adalah conversion. Entertain itu apa? Konten-konten yang sifatnya entertain, hiburan. Misalkan konten giveaway ya, atau konten-konten fun video-video lucu yang dikorelasikan sama produk kita, itu bisa. Banyak beberapa orang-orang sudah memakai konten entertain ini. Ya contohnya bisa web series misalkan, bisa juga giveaway atau konten-konten lucu konyol yang lagi viral gitu. Ya, itu boleh dimasukkan di konten entertain. Konten educate, kita ngomong tentang tips, tips investasi properti, tips memilih hunian yang nyaman untuk pasangan muda, misalkan, itu educate. Atau infografis Anda sajikan, misalkan dengan diagram, tipe rumah yang disukai oleh milenial, ya itu konten-konten edukasi. Atau konten dakwah, banyak yang pakai di properti syariah, konten-konten dakwah, edukasi, ya untuk membangun nilai brand syariah itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah inspire. Inspire apa? Review. Inspire itu konten-konten review, ada juga konten pakai influencer, pakai KOL ya. Atau influencer itu juga macam-macam.
Setiap produk membutuhkan informasi yang berbeda. Tapi kita nggak bahas di sini ya. Karena setiap produk membutuhkan informasi yang berbeda. Mungkin ada produk yang cocok dengan istilahnya micro influencer, atau ada produk yang cocok dengan micro influencer gitu, nano influencer misalkan. Ada yang influencernya ratus jutaan, itu belum tentu cocok juga dengan produk. Malah sekarang itu lagi tren influencer yang nggak banyak-banyak ini, ya mungkin di kasaran 5.000 sampai 50.000, itu yang jauh lebih diminati ya. Misalkan bikin top 10 list gitu, 10 perumahan syariah terbaik di Yogyakarta misalkan. Nah, itu ya, memberikan inspirasi ya, memposisikan pada kita ada di mana juga. Selanjutnya convince itu untuk meyakinkan apa ya, brosur, live survei, bedah case itu boleh ya. Misalkan Anda buka, yuk keuntungan memberi itu termasuk edukasi juga sih, menggunakan batu bata atau bata ringan misalkan ya. Tapi kalau yang convince itu meyakinkan lagi. Sedangkan konten conversion itu ada konten untuk menghasilkan konversi. Salah satunya adalah konten-konten yang menghasilkan lead gitu ya. Apa kontennya selain sosial media, ya optimasi landing page itu sendiri. Apa konten yang ditampilkan? Konten mengajarkan survei misalkan, janjian survei itu juga konten menghasilkan konversi. Atau konten program penjualan. Dapatkan hadiah all free pajak dan motor untuk sampai dengan 31 Januari misalnya. Itu program promo penjualan adalah konten-konten yang menghasilkan konversi gitu. Oke. Baik teman-teman, itu tadi adalah customer journey dan konten-konten apa. Lah, sekarang jangan sampai kita salah. Banyak sekali teman-teman developer properti itu kontennya itu nyontoh buta gitu. Maksudnya nyontoh buta itu copy paste, tapi copy paste buta. Mereka nggak samain sama customer personanya. Padahal customer persona ini tadi, ingat di fundamental marketing yang pertama adalah justru positioning, Pak. Positioning itu ngomong soal manajemen customer, kan tadi saya bilang. Kita banyak membicarakan membahas tentang customer. Nah, sedangkan kita nggak ngerti customer persona kita apa. Maka customer persona itu antara lain ya demografik, psikografik, behavior, psikografis ya. Siapa sih gitu loh. Ya, misalkan ya. Apakah dia usianya berapa gitu ya. Mungkin akan lebih jelas saya lanjutkan ya. Dan dicontoh, ini generasi apa mereka? Itu juga akan menghasilkan konten-konten yang diminati secara berbeda. Generasi boomer nggak sama konten yang disukai sama Gen Z atau Gen Y gitu ya. Ini sedikit sekilas Anda juga harus tahu nih, generasi baby boomer tuh siapa sih? Yaitu orang yang lahir di 1946 sampai 64. Ya, karena memang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Begitu Perang Dunia Kedua itu berakhir, akhirnya kan damai itu, tenang, sehingga banyak kelahiran terjadi di generasi, makanya namanya baby boomers ya tahun itu ya. Gen X kapan? 65-80 itu tergolong Gen X ya. Terus juga Gen Y ya, tech savvy, digital native, dia itu Gen Y yang lahir 81 sampai 95. Gen Z 96 sampai 2010 ini lebih open minded gitu ya. Lah generasi alpha ini umurnya sekarang masih belasan tahun. Ya, umurnya masih, ini generasi besoknya ini. Kita harus juga tangkap nanti. Oke. Ya. Ini contoh aja, contoh perbedaan antara Gen Z usianya 15-30 tahun sama milenial XY yang usianya 36 tahun. Kita mau ngomong digital behaviors. Saya memang agak banyak ngomong customer experience journey di dunia digital ya. Kalau nanti di dunia offline ya lain-lain lah ya. Ya ada yang mainannya itu dengan marketing galeri, suasana, ambience, produk kita itu hal yang sifatnya di offline. Tapi saya banyak kasih contoh di sini di online-nya dulu. Jadi point of view-nya apa? Digital personanya siapa sih? Kalau orang milenial XY itu adalah suka menampilkan, dia itu kontennya, dia itu behavior digitalnya best version of me. Jadi orang milenial XY itu nggak mau posting kalau dia lagi nggak rapi gitu, nggak mau. Maka dia ya biasanya pakai jas rapi gitu ya, terlihat intinya best version of me lah.
Sedangkan Gen Z auto take of me. Makanya kalau Anda lihat bedanya milenial XY sama Gen Z itu beda. Kalau Gen Z itu bangun tidur ya bisa jadi konten gitu loh. Lagi tidur pun bisa jadi konten ya. Karena memang behaviornya seperti itu. Terus komunikasi tone-nya ya. Ya feel good factor ya, feel good factor kalau yang di milenial. Sedangkan di Gen Z itu practical utility. Dia suka sama yang praktis-praktis, hal-hal yang praktis ya. Terus konten formatnya, kalau yang milenial XY itu suka long format. Sedangkan Gen Z suka short format. Oleh karena itu, sekarang itu sudah mulai berubah. Konten yang dulu disukai milenial atau generasi XY itu panjang kan. YouTube ya. Kontennya juga panjang, reelsnya juga panjang. Sedangkan short format itu sudah mulai pendek. Ya, makanya YouTube juga menangkap ini, makanya ada YouTube Short. Karena memang Gen Z itu suka yang short-short tadi gitu. Itu konten formatnya kurang lebih. Terus online risetnya apa? Kalau milenial XY dulu ya saya itu generasi X kan gitu ya. Ya, X mau ke Y lah ya. Itu suka sama search engine, nyari sesuatu itu di search engine. Tapi Gen Z nyari sesuatu di sosial media. Dia mau kuliner di mana di sosial media. Mau beli rumah apa ya mulai Gen Z adalah caranya di sosial media. Tapi kalau kalau milenial XY itu suka di search engine. Terus social influence-nya kalau milenial XY itu suka yang review atau direkomendasikan. Ya, tapi kalau kalau Gen Z suka mana nih yang di upload sama influencer gitu ya, itu contohnya teman-teman. Oke ya, ini contoh buyer persona ya, contoh buyer persona lah. Misalkan ini salah satu klien saya di Bogor, buyer personanya ternyata ini gitu ya. Ini contohnya tadi untuk menghasilkan buyer persona aja. Baik, jadi teman-teman, terus bagaimana kita menangkap atau merumuskan gitu ya, merumuskan mulai dari marketing funnel, customer journey sampai contoh kontennya gitu. Ini contoh nih tuh. Di sebelah kiri itu top of funnelnya ya. Dapat customer journey apa? Aware gitu loh. Aware itu membangun kesadaran brand. Maka contoh taktiknya adalah ikan digital, artikel edukasi, storytelling. Ini cocok kayak gitu. Ya, contoh konten spesifiknya apa? Video storytelling, kisah impian membeli rumah pertama, misalnya infografis juga boleh gitu. Atau artikel blog. Ini contohnya. Di dalam aware itu contoh-contoh kontennya seperti itu. Sedangkan di middle of funnel ada pil membagikan ketertarikan. Maka contoh taktik untuk membagikan ketertarikan ada rekat dengan ads ya, dengan ads yang tertarget misalnya bisa. Dengan testimoni bisa, dengan inspirasi visual bisa. Ya. Sedangkan AS memberikan informasi detail dengan edukasi. Misalkan ada juga MOVU-nya dibangun dengan webinar. Ya, banyak kan produk-produk yang mulai dibangun dengan webinar. Misalkan ikuti tips memilih properti investasi jitu rumah kos. Misalkan mereka ada gini webinar. Ada juga beberapa orang yang pengen jualan hotel gitu juga pakai webinar gitu. Ya. Terus panduan pakai edukasi, Pak laka-laka membeli properti tanpa ribet misalkan, atau tour itu juga masuk di situ. Terus bottom of funnel ada mengkonversi, biasanya kontennya ya penawaran spesial, proses pembelian mudah, video promo, atau visualisasi skema pembayaran fleksibel dan lain sebagainya. Ya. Dan non funnelnya atau advocate ini membuat pelanggan menjadi pendukung atau menjadi pendukung brand, testimoni, program referral biasanya, terus after sales care ya, di situ biasanya kita gunakan gitu. Ada program-program juga, misalkan member get buyer get buyer misalkan kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin itu Pak Yusuf terkait dengan customer journey ya, dari pembelian properti. Materinya sudah selesai ya. Mungkin nanti kita kalau tidak ada tanya jawab adalah saya kembalikan kepada Pak Yusuf ya. Silakan Ustaz. Siap. Jazakallah khair Coach Nuri atas materinya gitu ya, materi mengenai memahami customer experience journey pembelian properti gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dijelaskan tadi oleh Coach Nuri tadi itu, proses pembelian properti itu tidak semudah membeli gorengan gitu ya mungkin ya. Jadi hari ini dibeli, kepengin langsung beli gitu ya. Yang pastinya ketika membeli properti pasti membutuhkan waktu gitu ya. Apalagi
eh itu keputusan yang tidak bisa, yang artinya seperti keputusannya tidak bisa dalam waktu singkat karena itu akan ditinggali mungkin dalam jangka waktu tertentu sehingga membutuhkan effort yang lebih gitu ya. Makanya tadi ada beberapa cara gitu ya. Ada tadi top of funneling gitu ya, ada tofu, ada middle gitu, ada mofu, terus ada juga yang bottom gitu ya. Baik. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang cukup luar biasa gitu ya, yang disampaikan oleh Gus Nuri berkaitan dengan marketing gitu ya. Jadi hari ini juga saya mau menyampaikan beberapa informasi nih gitu mengenai apa, yaitu mengenai Sportis gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu Sportis? Sportis adalah sekolah properti syariah gitu ya. Sekolah properti syariah ini adalah mengajarkan pada panjenengan semua bagaimana caranya step-stepnya menjadi pebisnis properti syariah gitu ya. Jadi nanti jenengan akan mendapatkan beberapa materi gitu yang tentunya materi yang berkaitan dengan properti syariah. Dan yaitu pertama mengenai bisnis syariah, yang kedua sirkah dan implementasinya, akad-akad yang ada di properti, simulasi sirkah proyek, solusi istilah rumah sampai simulasi keuangan tiga akad gitu ya. Jadi kenapa? Nah, ini yang pastinya nanti akan kita kupas habis di dalam Sportis gitu ya. Kenapa harus pakai menggunakan tiga akad itu gitu ya. Selain itu juga ada proyeksi bisnis properti, ada implementasi kontraktor yang nanti juga akan hadir juga dan akan ada implementasi marketing gitu ya. Nah, ini seperti apa implementasi marketing? Ada juga sharing sessionnya juga nanti ya, yaitu kapan dilaksanakan? Dilaksanakan tanggal 11 sampai 13 Februari 2025 di Jakarta gitu ya. Jadi ini dilaksanakan bulan depan gitu ya. Baik, ini ada beberapa testimoni dari yang sudah mengikuti pelatihan kita gitu ya. Ini ada Ihsanul Mutakin yang ini pemateri kita pekan lalu. Nah, beliau menyampaikan pekan lalu mengenai keuangan gitu ya, financial planner beliau ini gitu ya. Dan itu juga ada Pak Novialdi, beliau juga salah satu juga eh, penggerak properti syariah juga. Nah, ini ada Mas Dimas Bram, ini dari Karim Townhouse. Ini juga alhamdulillah nanti insya Allah beliau akan hadir di Sportis untuk memberikan sharing session terkait pengalaman beliau, bagaimana experience beliau terhadap properti syariah gitu. Dan alhamdulillah beliau juga sudah berkenan hadir untuk tanggal 11 sampai 13 Februari yang akan datang. Baik, latar belakangnya adalah kita akan bagaimana menjadi seorang developer itu tingkat kerumitannya itu bukan hanya sekedar teknis saja gitu ya, termasuk di dalamnya terhadap muamalah dan akad-akadnya gitu ya. Selain itu juga di dalam bisnis properti syariah ini adalah bisnis yang tentunya membutuhkan banyak experience buat jenengan terkait di dalamnya juga nanti mengenai bagaimana pembangunannya, proses pembangunan, apalagi proses marketingnya gitu ya. Dan insya Allah nanti, nah ini profil pemateri di Sportis gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada Ustadz Firly gitu ya, yang beliau yang tentunya akan menyampaikan mengenai akad-akad dalam properti syariah dan implementasi bisnis syariahnya. Terus nanti akan juga ada Coach Dandi gitu ya, beliau akan menyampaikan perihal eh menjadi kontraktornya seperti apa dan tentunya akan hadir juga Coach Nuri ya, pemateri kita malam hari ini. Beliau juga akan menjadi salah satu pemateri. Beliau akan membawakan materi mengenai marketing gitu ya. Mungkin bisa tanya jawab langsung di Sportis yang akan datang perihal ilmu-ilmu marketingnya beliau gitu ya. Bagaimana nanti sharingnya dari beliau menjual properti dengan cash gitu ya. Dan hari ini beliau menyampaikan salah satu materinya adalah customer journey gitu ya. Jadi akan ada sharing session juga dari tim Karim Townhouse. Nanti akan ada Mas Hanafi Rais, ada Mas Dimas Bram tentunya, dan ada juga sharing session dari tim Bisharoh gitu ya. Nah ini profil-profil materinya. Dan ini materi-materinya. Materinya yang pertama akan ada materi syirkah tentunya yang berkaitan dengan bagaimana caranya bersirkah di dalam bisnis properti gitu ya. Nanti juga akan ada materi akad-akad pada bisnis properti gitu ya. Terus ada juga materi mengenai kontraktornya. Terus nanti ada marketing gitu ya. Marketing juga ini akan disampaikan juga oleh Gus Nuri. Terus ada studi kasusnya juga dan yang tentunya ada simulasi keuangannya. Nah, ini yang paling utama nih. Karena terkadang kita memulai project,
Nah, ini kelebihan kita, bagaimana caranya kita mengelola simulasi keuangan tadi ya. Keuangannya supaya apa? Supaya aman sampai proyeknya tuntas gitu ya. Baik, nah ini kita akan melaksanakan selama 3 hari full. Kita akan mulai tanggal 11 itu di pukul 8 pagi dan insya Allah akan berakhir di pukul 10 malam di hari pertama, dan di hari kedua juga sama, yang akan dimulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dan di hari ketiga kita akan mulai jam 8 pagi sampai berakhir di jam 5 sore, yang tentunya di acara sportis ini selama 3 hari itu gitu. Ini fasilitas yang akan didapatkan. Pertama, venue-nya akan ada di Hotel Harper MT Haryono di Cawang, Jatinegara. Fasilitas yang akan jalan dapatkan sharing room inap bintang 4. Yang kedua ada meeting room bintang 4, ada coffee break selama 6 kali, ada lunch 3 kali, dinner 2 kali, merchandise ada rompi eksklusif, block note, lanyard, goodie bag, dan buku udah sirkain saja, yang pastinya buku yang cukup praktis gitu ya untuk memahami ilmu sirkah. Ada penambahan benefit yang lainnya. Nah, nilai benefitnya adalah 10 juta per orang gitu ya. Dan harga khusus untuk malam ini hari ini 18 juta untuk 2 orang gitu ya. Jadi ini untuk mengikuti training selama 3 hari tersebut gitu ya. Benefit tambahannya apa? Pertama, jenengan akan mendapatkan free surat akad gitu ya senilai 1,5 juta. Juga akan mendapatkan free konsultasi online selama 1 jam senilai 3 juta. Ada voucher konsultasi berjangka sebesar 50% senilai 5 juta. Ada free kelas Bisaroh batch 6. Ini kelas bisnis KBS selama 12 kali pertemuan senilai 1 juta. Ada juga voucher spasi batch 7 senilai 30%, dan tentunya jenengan akan otomatis menjadi member Bisaroh ID gitu ya, dan akan mendapatkan circle pebisnis muslim. Baik, jadi total benefitnya itu kurang lebih sekitar 12,5 juta. Jadi jenengan hanya cukup bayar biaya pelatihan senilai 10 juta akan mendapatkan benefit senilai 12,5 juta gitu ya. Sportis Sekolah Properti Syariah. Daftar sekarang. Seat terbatas. Hubungi nomor admin gitu ya di 0811 2653 780, atau nanti di-share di kolom chat. Jenengan bisa langsung hubungin admin dan dapatkan penawaran spesial yang bertahan sampai akhir. Nanti jenengan akan mendapatkan harga spesial untuk mengikuti Sportis di tanggal 11 sampai 13 Februari nanti gitu ya. Baik, seperti itu penawarannya pada malam hari ini. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian, kita masuk sesi tanya jawab. Monggo silahkan, ada yang mau raise hand ataupun kolom chat. Coach Nuri siap memberikan eh, jawabannya insya Allah gitu ya. Baik, monggo silahkan. Ini yang pastinya berkaitan dengan marketing. Ini beliau sudah berpengalaman cukup lama. Tanya-tanya dulu, Coach, berapa lama untuk di bidang marketing properti ini, Coach? Sudah berkecimpung ini? 2007, berarti berapa lama ya? 2007, Masya Allah, sudah hampir 17 tahun ya. Woi, sini luar biasa sekali nih. Ya Allah, tahun 2007 itu sudah masuk dunia properti gitu ya. Pastinya sudah banyak sekali pengalamannya gitu ya. Baik, monggo silakan Bapak Ibu sekalian peserta Bisaroh berbagi. Kalau ada yang mau ditanyakan ke beliau mengenai memahami customer journey experience atau perihal marketing, boleh itu ya. Seputar marketing gitu ya. Baik, monggo dipersilakan. Ini ada Pak Saiful Rahman. Gen Z suka banget pakai AI bahkan untuk jawab pertanyaan, jadi kurang menalar sesuatu. Nah, ini bagaimana Coach? Kalau menghadapi pasarnya Gen Z nih, kayaknya pasarnya Gen Z ini cukup besar Coach ya, gitu ya. Tahun ini itu kalau menurut data itu hampir 8 juta gitu ya. Udah mulai Nah, ini naik. udah mulai naik kan gitu ya. Jadi artinya ini seperti apa nih pola marketingnya kalau untuk menghadapi Gen Z nih? Bahkan hanya untuk jawab pertanyaan aja pakai AI gitu ya. Bahkan ada beberapa video-video pendek itu dicoba dites itu pada bingung tuh. Nah itu seperti apa Coach? Cara menyasarnya Gen Z tuh Coach? Ya, ya Gen Z ini kan kalau sekarang nih usianya kurang lebih 30 tahun lah ya. Usia Gen Z yang paling tua sekarang ini udah 30 tahun. Artinya ini udah mulai mendekati pasar pembeli properti. Kalau teman-teman bermain di rumah subsidi udah ketemu nih sama Gen Z ya.
rumah-rumah murah gitu atau rumah pertama itu Anda udah mulai ketemu dengan genset karena genset ini usianya kan sampai 30. Kalau Anda masih bermain di produk-produk yang lain mungkin masih ketemunya sama milenial lah yang paling banyak sekarang. Ya, jadi ini juga harus kita kita antisipasi terkait dengan konten-konten apa yang mereka suka. Ya seperti yang tadi saya bilang kan kontennya Gen Z ini lebih suka yang short-short ya. Jadi reels yang short gitu ya. Bahkan TikTok ya. TikTok ini kalau dulu saya sekitar 3 4 5 tahun yang lalu saya masih belum ketemu cara memasarin properti pakai TikTok ya. Belum, tapi sekarang udah banyak banget kan. Sudah banyak banget yang bahkan yang viral di TikTok kan gue tunjukin kayak gitu-gitu kan itu viralnya di TikTok juga gitu. Jadi kalau Anda ingin memulai ngambil segmen yang Gen Z ini ya, mungkin 5 tahun lagi Gen Z ini kan udah 30 lebih ya usianya, di mana mereka mulai matang untuk membeli properti yang levelnya mulai ke rumah komersil atau rumah premium. Apalagi kalau rumah premium saat ini sih masih didominasi sama milenial sama X gitu. Ya kalau milenial atau baby boomers. Bahkan saya punya unit produk yang itu pembelinya masih baby boomers, masih enak ya. Harga 8 miliar itu kan pembelinya kurang lebih masih baby boomer atau gen Y lah gitu. Ya gen X gitu, gen X sama baby boomer. Tapi kalau Anda sudah mulai main produk di kalau segmen usia pembeli Anda di 30, 25, 30 tahun, maka Anda juga harus sudah memulai memikirkan ya meskipun kita pelakunya udah usia generasi X kayak gini atau bahkan ada yang generasi baby boomers gitu, ya Anda harus tahu habitnya sama Gen Z ini gitu. Salah satunya short video ya. Kadang nggak bisa disamain. Kadang-kadang saya ada klien itu sekarang kan harus konyol misalkan nggak tentu tergantung konten Anda gitu loh. Nggak bisa tergantung tadi customer Anda, positioning Anda itu untuk segmen siapa, customernya siapa gitu. Jangan mentang-mentang sekarang trennya yang viral gitu, yang hooknya dapat misalkan atau yang ya seperti contohnya gue tunjukin itu kan viral, viral dia, jujur viral ya. Tapi nanti ini mau nyasar segmen yang mana gitu ya, YK, milenial kah atau Gen Z kah atau baby boomers. Baby boomers sama konten gue tunjukin mungkin belum dapat karena memang karakter behaviornya belum. Tapi baby boomers kalau Anda nyasar misalkan investasi produk rumah kos, segmen berapa sih yang beli? Kalau 44 sampai 50 tahun 55 tahun kan mereka masih Gen X sama baby boomers. Berarti Anda harus nggak bisa Anda pakai kontennya Gen Z untuk masuk ke mereka. Jadi harus tepat, makanya saya nggak mau sepotong-potong tadi ketika kasih ini ya, kasih materi, karena kalau Anda sepotong-potong nanti Anda akan melihat tren apa yang sekarang Anda produksi kontennya, padahal segmen Anda nggak butuhin konten yang seperti ini itu, maksud saya. Jadi harus disesuaikan dengan positioning atau produk Anda itu untuk segmentasi usia berapa, psikografisnya seperti apa. Seperti itu, Pak Yusuf. Lebih. Oke. Siap coach. Jadi walaupun lagi viral banget itu ya, gue tunjukin itu ya, itu belum tentu juga ya masuk buat Gen Z Segmen gitu yang mana? ya. Iya. Kalau Gen Z mungkin masuk, kalau Gen Z masuk. Oh gitu. Itu Gen Z masuk karena memang itu yang dia suka gitu. Ya, kalau Oke. Gen Z masuk. Tapi kalau untuk baby boomers ya belum tentu gitu. Ya, jalan ke rumah nggak serius nih. Saya Oh iya kebalik ya. Jadi mau beli rumah malah nggak serius ya. Kalau ya, baby ya boomers malah mintanya iklannya yang serius gitu yang ya. serius, yang serius. Yang ada yang mereka menurut mereka adanya sebuah edukasi yang luar biasa gitu. Ya contoh kemarin saya bikin iklan apa webinar itu karena saya jualan harga 8 miliar, saya harus edukasi dulu. Saya edukasi pakai apa? Bahwa saya desain ini tidak semata-mata mendesain segera biasa, saya perhatikan arah angin dari mana, ketinggian berapa, konturnya apa, ngadap kemana, matahari terbit dari mana, itu seneng baby boomers. Wah, Wah, gitu. Jadi karena jualan 8 miliar gitu loh harganya. asik. Sampai sedetail itu ya. Ya, Jadi arah anginnya juga menghadapnya harus dilihat ya. juga gitu Jadi ya. mereka seneng lihat, oh jadi bangunan ini didesain sedemikian rupa. Tadi kan orang-orang baby boomer sama X itu kan safety-nya kasih tinggi gitu. Oh iya 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 iya. Baik 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 sekali. Bisa jadi malah ditambahkan itu feng shui gitu ya. Ya kalau kalau orangnya, kalau saya sih udah enggak. Dulu pernah belajar Feng Udah Shui enggak ya. juga gitu. Sampai ke situ ya. Oke oke. Kalau Baik orang siap.
Ini coach, ada pertanyaan lain ini dari Pak Rio di Jogja ini. Kiat tips membentuk agensi dan tim marketing properti bagaimana coach gitu. Ya kalau ini pertanyaannya dua nih, agensi sama tim marketing. Tim marketing ini apa? Sales kah atau apa nih? Bisa lebih jelas. Karena nanti kalau saya persepsinya salah menangkap pertanyaan ini nanti jawaban saya juga salah. Nah, Pak Rio, Pak monggo Rio, silakan bisa lebih yang tim detail. marketing Open ya, mic kalau boleh? agensi. Open mic Pak Rio, boleh Oke, di monggo? sales. Udah di sales. Oh, di Konteksnya, sales. ya oke. Ya ketika agensi ini mereka kan agensi penjualan seperti apa ya, ya agensi penjualan lah. Mungkin kalau ngomong brand nasional ada Riwayat, Era, Blackton dan lain sebagainya. Dan tim marketing mungkin yang dimaksud di sini ada tim salesman in-house atau sales ya. Ya kuncinya satu di sales ini, saya udah ngomong di sales ya, karena tadi makanya saya tanyain konteksnya di apa. Marketing ini karena marketing udah luas banget gitu loh. Iklan itu marketing, konten itu marketing, membuat sebuah marketing communication, video, image itu juga marketing. Maka kalau jawabannya adalah di sales, bagaimana tips membentuk agensi atau tim marketing properti itu bagaimana? Kuncinya satu, ini bisnis SDM, itu aja. Itu yang pertama. Bahwa salesman itu bisnis SDM. Ya, bisnis SDM artinya bagaimana kita mengeksplor kemampuan SDM di tim kita, itu kunci utamanya. Kalau Anda nggak bisa punya kemampuan ini, ya Anda bentuk tim agensi, tim marketing atau tim sales ini, ya akan mungkin banyak sekali turnovernya gitu. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya, tapi kalau Anda bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada tim ini, seperti itu ya. Kalau ngomong framework, tim itu ada, kita ngelihatnya ya performance, skill gitu. Skill apa yang paling dibutuhkan? Ternyata skill yang paling dibutuhkan itulah skill berkomunikasi dengan orang lain. Itu ada tekniknya, ada ilmunya, ya detailnya nggak ya panjang pastinya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan efektif, termasuk misalkan sekarang kan dunia digital ya, sekarang kan dunia digital. Kadang-kadang kita presentasi by online seperti ini kan, bener nggak? Bener kan? Kita Betul. kan ini dua dimensi yang berbeda. Saya sama Ustadz Yusuf ini udah di lokasi yang berbeda. Kita nggak ketemu dan kita ketemu di sini. Dan maka kemampuan berkomunikasi via digital juga harus perlu dilatih. Ini nggak bisa. Anda komunikasi sama saya seperti ini kan nggak nyaman kan? Enak nggak kita berkomunikasi Anda tanpa lihat saya sekarang? Nggak enak toh, nggak nyaman toh. Akan berbeda kalau saya berkomunikasi, ya saya ngobrol, bahasa tubuh saya kelihatan, mimik saya kelihatan, itu berbeda. Maka skill apa yang dibutuhkan ya? Skill mengembangkan tim salesnya ini sendiri. Oleh karena itu kalau mau timnya loyal, kuncinya ada di bagaimana kemampuan seorang business owner mengembangkan timnya. Kemampuan leadership itu penting dalam membuat agensi atau tim marketing. Itu Pak Yusuf. Siap. Gitu nggih, Pak Rio. Jadi kemampuan menghandle itu ya, gitu ya. Jadi lebih kepada leadernya gitu ya. Ya, ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Siap. Juli Sasmito dari Nganjuk ini. Izin tanya, sebelum memulai proyek sebaiknya dilakukan analisa pasar. Yes. Bagaimana cara melakukan analisa pasar untuk proyek kita? Karena kalau udah jelas pangsa pasar dan target, akan memudahkan fokus dalam memasarkan dan menentukan kontennya. Terima kasih. Jadi ini lebih kepada visibility study ini, Coach. Pripun, Ya, Coach? Monggo, Coach. ya benar banget ya Pak Juli Sasmito. Jadi sebelum mulai project itu memang harus riset. Riset itu startnya apa? Tadi saya ngomong sebelah kiri ya. Kalau di diagram saya tadi sebelah kiri ada segmentasi, targeting, positioning. Itu strategi di awal sebelum kita ngomong tentang produk gitu. Maka harus siapa? Customer. Jelas pangsa pasar dan target ini kan maksudnya customer toh. Maka kita harus analisa. Kita mau segmen apa? Subsidi kah? Middle kah? Middle up atau premium high? Yang Anda tembak siapa? Penghasilan 5 juta, 10 juta, 100 juta. Saya tembak itu ada produk yang saya tembak memang high net worth income gitu loh. Ya, penghasilan 100 juta ke atas per bulan yang saya tembak memang gitu produknya. Jadi kalau ini harus di riset berapa banyak sih jumlahnya itu. Termasuk saya mendapatkan kemarin saya dapat klien ya di mana di Pare gitu. Pare ya, mungkin teman-teman tahu Pare Kediri. Jadi bukan di kotanya.
Ya sebelum mau nembak segmen marketnya siapa, ya harus kita lakukan riset apakah memang ini pasarnya banyak, jumlahnya banyak enggak, tumbuh enggak segmen ini. Tapi kan kebanyakan kita itu bikin produk itu ya, ini mohon maaf sekali lagi banyak developer yang bikin produk itu gara-gara dapat lahan hodil gitu aja. Gitu ya. Mentang-mentang dapat lahannya hodil gitu ya, bisa kerjasama, terminnya panjang, lalu bikin produk. Nah, setelah bikin produk, baru nyari produknya udah jadi, set plan-nya udah jadi, desainnya udah jadi, tipe bangunannya udah jadi, baru mikir, ini untuk siapa ya? Nah, ini kan salah kaprah gitu loh. Harusnya kan lihat dulu mau ditembak berapa nih segmennya. Oh, usia saya tembak dari 35 sampai 45 tahun. Berapa banyak kira-kira di sekitar lokasi sini misalkan yang akan itu. Sama juga perlu ditentukan target market Anda ini apa, lokal kah, regional kah atau nasional gitu. Ini nggak sama. Ngomong di Kota Malang, kita ngomong hunian pasalnya paling mentok di regional. Mentok, nggak bisa kita nasional kurang. Ya, mentok di regional. Ada ya. Apalagi kalau Anda misalkan Pak Judi Sasmito dari Nganjuk tadi. Anda mau nembak pasar nasional susah. Ya kita harus tahu dulu Nganjuk ini diminati secara nasional apa. Ada nggak hal-hal yang membuat orang seluruh Indonesia ini berminat investasi di Nganjuk. Maka kalau di Nganjuk pasarnya paling cocok apa? Regional, lokal, atau di kota Anda sendiri. Bahkan radius ngomongnya. Atau hanya regional dan itu apa gitu. Dan produknya juga menentukan. Contoh di Kota Malang. Kota Malang saat ini menjadi kota pendidikan yang boleh dikatakan sudah mulai mengalahkan Yogyakarta dari jumlah mahasiswanya. Ya, maka posisi potensi rumah kos sangat tinggi. Ketika rumah kos pasarnya siapa? Nasional. Ya maka strateginya ya harus nasional, segmen targetnya nasional. Ini akan menentukan konten, akan menentukan targeting, mau kita iklankan di mana dan ya jangan ada jualan rumah subsidi terus ngiklannya sampai Jakarta, sampai Semarang gitu di Nganjuk ya misalkan. Ya nggak ya percuma gitu loh maksud saya. Ya. Jadi penting kita ngelakukan visibility study ya. Nanti di acara ini ya. Karena panjang jujur aja Pak Yusuf, sebenarnya panjang banget. Tapi nanti di acara sportis itu saya kasih dasar pemikirannya. Kenapa lahir, kenapa orang mau bikin produk itu harus positioning, differentiation, sama branding. Itu tak kasih dasar pemikirannya teman-teman. Ya. Jadi kalau mau menjadi produk, bahkan produk apa saja sebenarnya, tapi akan saya fokusin di properti. Besok di acara sportis itu saya akan bahas itu. Kenapa sih kok lahir positioning, differentiation, sama branding. Yang dikatakan visibility study itu akan ngomong itu juga sebenarnya. Gitu Pak Juli Sasmito, semoga memudahkan ya. Harus tahu customernya siapa dulu, bukan bikin produknya terus cari customernya siapa, bukan. Tapi customernya ini siapa, kita mau kasih produk apa, harusnya seperti itu. Siap. Oke, itu Pak Sasmito. Ada yang mau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya mungkin sekedar sharing aja, Sat. Boleh. Ya tadi seperti jenengan bilang, memang di Nganjuk itu, kalau jenengan paham Nganjuk ya, market kalau bilang market sih ada. Cuma jadi problem lagi adalah ketika saya coba survei Suaranya agak kecil Pak, kurang maju mungkin. ada coba di Nganjuk itu kalau jenengan paham, mungkin marketnya tetap ada ya karena kebutuhan sebagai pasar kan, pasar kebutuhan properti memang banyak. Cuma targetnya tadi kan, targetnya kan adalah orang yang belum punya rumah, yang masih usia produktif. Problemnya lagi adalah di sana jenengan pasti tahu lah, di sana kan ekonominya sangat nggak bagus ya, ekonominya masuk rendah karena juga bila dari UMR juga termasuk yang rendah di Jawa Timur, sehingga dibutuhkan adalah lembaga pembiayaan gitu. Itu kan ada mentok lagi tuh, dan kita kalau misalnya agak repot cara itu tidak mungkin sampai situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, saya paham ya maksudnya dari Pak Juli Sasmito. Iya, memang iya gitu loh. Artinya ini yang juga harus saya sampaikan ke teman-teman sebenarnya. Ya, kita di suatu kondisi di mana kita ini di suatu sistem yang saat ini peran kapitalisme saya bilang itu sangat besar dan memang sengaja diciptakan suatu kondisi seperti ini agar kapitalisme atau bank-bank ini tumbuh subur. Memang iya saya ngomong.
Ya bahkan ini sudah digerakkan sejak tahun 80-an. Dengan apa? Dengan perumahan nasional. Benar nggak? Ya, ini panjang sebenarnya kalau ini ya. Dalam artian gini, maksud saya gini. Apa yang menyebabkan kenaikan properti itu tinggi? Yaitu permintaan yang tinggi sehingga properti naik. Sejak kapan permintaan properti tinggi? Sejak diberikan kemudahan pembiayaan melalui Perumnas BTN. Itu growth-nya kebaca. Kalau seandainya nggak ada kemudahan ini, ya bapak saya itu beli properti nggak pernah kredit, ayah saya. Ya tadi dia ngumpulin, ya ngontrak, terus baru beli rumah itu umur 45 tahun mungkin ya, baru bisa beli rumah. Sebelumnya ngontrak terus. Ya karena nggak ada fasilitas itu, atau mungkin belum teredukasi, nggak terbiasa akhirnya. Tapi kan luar biasa sekali ketika Perumnas BTN, KPR, 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 BTN, KPR, BTN, orang mau nggak punya duit banyak beli rumah, permintaan tinggi, akhirnya harganya juga naik tinggi. Begitu harga naik tinggi, kemampuan beli kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Itu. Hingga apa ya kapitalisme tumbuh subur. Ini ngomong sistem sistem kapitalisme, sistem ekonomi akhirnya ke sana. Tapi di luar itu semua, maka saya hanya pesan kepada teman-teman, karena memang kita terjun di properti syariah, ya kita harus ngambil segmen yang tepat. Mungkin kalau saya kasar ngomong ya, properti syariah saat ini nggak bisa, kurang ideal, bukan nggak bisa, kurang ideal menembak segmen market low, middle low, atau low. Kalau nggak percaya coba aja Anda bersaing dengan rumah subsidi dengan properti syariah. Kalau menang saya acungin jempol. Ya, kalau bisa menang dengan KPR subsidi, perumahan subsidi itu kan pasti pakai fasilitas perbankan yang bisa bahkan sekarang 30 tahun, Pak. Kita mau lawan model bisnis properti syariah kita dengan konsep ribawi seperti itu. Maka ya secara jujur saya bilang, kalau Anda mau save, Anda main middle up dulu untuk konsep model bisnis yang cocok 20, dijalankan oleh properti syariah. Ya, mungkin itu 30, setnya, 9, Pak 30. Sasmito. Oke, Ya, matur Oke, nuwun, Ustaz. siap. siap. Gitu Ge. Jadi artinya tadi sempat di-spill nih sama Coach Nuri nih ya. Ada materi untuk visibility study gitu ya. Untuk yang hadir di Sportis gitu. Wah, buruan deh gitu ya. Untuk yang mau berkenan hadir di Sportis ini sudah dikasih spill materinya sama Coach Nuri gitu Karena ya. itu penting gitu loh. Jangan sampai teman-teman developer properti syariah salah milih segmen masalahnya. Ah, Ini akan mempengaruhi model bisnis yang kita lakukan. Dan saya bilang dari awal tadi, model bisnis properti syariah sekarang itu idealnya di segmen middle up. Kalau Anda main middle low, udah kondisi pasarnya yang Anda akan mendapatkan persaingan ketat tuh dari rumah subsidi atau rumah bayangkan orang beli di KPR perbankan saat ini bisa 30 tahun loh. Anda mau lawan ini in-house kita sampai 30 tahun, nyicil ke kita sampai 30 tahun. Ya bisa jadi bisnis Anda nggak berkembang, ya jatuh bangkrut juga gitu loh maksud saya. Kalau mau ngomong lebih besar lagi ya harus ada kekuatan. Ya mungkin ini medianya ya. Ya sekali lagi kenapa saya tertarik bergabung di komunitas ini apa? Di sini juga ada sekolah pengelola sirkah, ada juga sekolah investor sirkah. Sebenarnya tujuan komunitas ini mempertemukan siapa? Mempertemukan kita pelaku bisnis yang capable menjalankan bisnis developer properti dengan orang yang punya uang di sana yang sudah tidak mau menaruh dananya untuk dikembangkan di alat atau mekanisme ribawi. Mereka mau menaruh uangnya dikembangkan dengan cara syariah, dengan sirkah salah satunya. Tapi sirkah dengan siapa? Dengan orang yang capable, kan gitu. Dengan orang yang tahu model bisnis mana dijalankan. Kalau mau memenuhi segmen menengah ke bawah, sirkahnya harus kuat. Investornya harus banyak dan harus besar memang gitu loh. Nggak bisa kita ngandalin duit pembeli kita untuk bangun proyek kita. Lah Anda dicicil 30 tahun kok gitu. Gitu loh. Maksudnya lawan kita gitu loh. Lawan kompetisi kita itu di rumah Medelo itu sampai 30 tahun KPR-nya. Kayak gitu, siap, Ustaz. siap, siap, siap. Jadi nggak ideal gitu ya. Jadi idealnya itu yang yang harganya middle up, apa middle up gitu ya. Yang Bisa tadi naik sekalian itu kalau bisa gampang. high sekalian gitu ya, yang belakangnya tadi bunyinya MMM tadi ya. Kerjanya sama, capeknya sama yang pasti kan. Untungnya bisa dirasakan gitu ya. Baik.
Ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaan? Kita masih punya waktu 5 menit ke depan. Sayang sekali nih kalau nggak dimanfaatkan dengan baik nih gitu ya. Nanti yang masih bertahan kita akan berikan penawaran spesial gitu ya. Tadi udah diberikan oleh Coach Nuri gitu ya, diberikan Coach Nuri spill-spillnya gitu ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan bisa dimanfaatkan nih, ada 5 menit nih. Sudah? Atau langsung kita berikan penawaran saja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai janji saya tadi ya. Jadi terima kasih bagi panjenengan semua yang masih bertahan sampai dengan sesi terakhir pada malam hari ini. Yang insya Allah jenengan akan tetap mendapatkan penawaran spesial. Apa itu penawaran spesialnya? Oke, kita buka saja. Penawaran spesial buat jenengan yang hadir pada malam hari ini. Tadi dari total benefit 10 juta rupiah gitu ya per orang dan harga khususnya 18 juta untuk 2 orang. Jenengan semua akan mendapatkan benefit tambahan senilai 12,5 juta. Dan apakah berhenti di situ? Tidak. Malam hari ini penawaran spesial buat jenengan. Jenengan akan mendapatkan penawaran spesial senilai 8 juta rupiah. Monggo silahkan dimanfaatkan gitu ya. Untuk 1 orang jenengan akan mendapatkan penawaran senilai 8 juta rupiah untuk 1 orang. Monggo segera dimanfaatkan. Tadi ada Coach Nuri udah ngasih spill-spill materinya yang pastinya materi yang akan jenengan butuhkan ketika jenengan nantinya bagaimana caranya membuka bisnis properti syariah supaya tidak boncos. Segera hubungin nomor yang di bawah gitu ya. Di bawah ada nomornya tadi sudah disiapkan oleh admin gitu ya, ada di kolom chat. Segera hubungin karena waktunya terbatas dan pesertanya pun sangat terbatas. Ini sudah tanggal 22 gitu ya. Tanggal 20 sorry mohon maaf, ini tanggal 23 gitu ya. Kurang lebih kita akan berjumpa dalam kurang lebih berapa ya? 12 hari 20 hari ke depan gitu ya. Kurang lebih sekitar 20 harian gitu ya, nggak nyampe 20 harian gitu ya. Moga segera manfaatkan penawaran spesial hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan gitu ya. Malam hari ini penawaran spesial jangan mendapatkan 8 juta rupiah gitu ya. Oke. Coach, begitu penawaran spesial pada malam hari ini. Sebelum kita akhirin perbincangan kita malam hari ini, ada kalimat kata-kata penutup Coach atau ini tambahan materi penutupnya? Oke, mungkin ini ya, mungkin pesan aja sih. Kalau kita bertanding itu, bermain itu, ya saran saya pilih arenanya, pilih lawan tandingnya gitu loh. Maksud saya bisnis juga sama, jangan sampai kita menjalankan sebuah bisnis yang kita berat juga menjalaninya gitu maksud saya. Ya kalau kita mau, kita harus tahu bagaimana kita mengatasi sebuah market, ya harus tak paham ilmunya. Perbanyak ilmu, misalkan ngomong penjualan ya perbanyak ilmu pemasarannya, marketingnya seperti apa. Kalau Anda ingin membangun bisnis properti ya membangun properti syariah ya perbanyak ilmu membangun bisnis properti syariah, jangan separuh-separuh. Maksudnya ya ayo kita upgrade skill kita lah. Ya kita sama-sama berjuang bersama-sama. Di situ. Siap, Ustaz. Siap Coach, jazakallah khair atas materi pada malam hari ini gitu ya. Penutup yang luar biasa dari Coach Nuri gitu ya. Jadi sudah selayaknya dan sepantasnya kita sebagai seorang developer properti syariah, kita senantiasa update dan up to date gitu ya dengan ilmu kita berkaitan dengan properti syariah. Jangan sampai kita sudah mengatakan kita sebagai properti syariah, pengempu properti syariah, malahan ilmu kita ya stagnan atau jalan di tempat saja gitu ya. Apalagi berkaitan dengan ilmu marketing dan ilmu yang berkaitan dengan pembangunan bisnis perumahannya sendiri gitu ya. Dan terutama dengan akad-akad dalam properti syariah. Jangan sampai kita stuck gitu ya dengan pemahaman ilmu kita yang berakibat kepada apa? Kita sudah jauh-jauh mengatakan kita sebagai pengembu properti syariah, ternyata akad kita bermasalah secara syariahnya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jazakallahu khair atas berkenan hadirnya pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di agenda bicara berbagi berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita mengucap hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.